Problem-based learning merupakan pembelajaran yang berbasis masalah. Problem-based learning merupakan metode pengajaran yang berisikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan pastinya. Nah, apa sih tujuan dari PBL? Yang pertama, ada mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Yang kedua, belajar peran dewasa untuk membantu siswa berkinerja dalam situasi kehidupan nyata dan belajar peran penting yang biasa dilakukan orang dewasa. Yang ketiga, keterampilan-keterampilan untuk belajar mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, hari ini kita belajar matematika. Terus menggunakan model pembelajaran PBL. PBL itu Problem Based Learning, yang artinya pembelajaran berbasis masalah. Sekarang kita mulai ke materinya. Materinya yaitu bangun datar. Ada yang tahu nggak bangun datar itu ada apa aja sih di bangun datar? Ada Persegi, ya. Terus apa lagi, ada yang tahu? segitiga, Ya, terus layang-layang, belah ketupat. Iya. Nah, yang tadi disebutkan itu benar, itu adalah bangun datar. Sekarang kita akan belajar bangun datar tentang segitiga. Sebelumnya ada yang tahu bentuk segitiga kayak gimana? kayak gunung, Bu. Kayak gunung. Iya, kayak gunung. Ada yang berani ke depan buat ngegambar Ada. segitiga? Sudah tahu. Di mana, Bu? Di sini. Iya. Oke. Nah, ini benar nggak gambar segitiga kayak gini? Benar. Terus ada yang tahu nggak sih sudut-sudut di segitiga tuh di mana aja? Ada yang tahu nggak? Sudut-sudutnya di pojok itu tuh. Di mana? Siapa yang tahu? Aku. Ini. Nah, iya benar. Jadi ini sudut A, ini B, dan ini C. Terus ada yang tahu nggak panjang-panjang dari segitiga ini? Panjangnya, aku cobain. Tapi kalau salah, nggak apa-apa. Geser dong. Ini panjangnya sini A, B, ini ke sini B, C, A. Itu, Bu, benar nggak? Iya, benar. Nah, ini A, B, ini panjangnya dari segitiga dari A ke B, A, B, terus BC dari B ke C, terus CA dari C ke A. Nah, segitiga itu mempunyai sifat-sifat yang ada 3 sudut. Yang pertama, sudut A, sudut B, dan sudut C. Dan mempunyai 3 sisi, yaitu sisi AB, BC, dan CA. Sekarang kita lanjut ke rumus-rumusnya ya. Ya, Bu.
Nggak tahu. Jadi rumus dari segitiga, rumus luas dari segitiga yaitu setengah dikali A dikali T. Ada yang tahu nggak A-nya ini, alasnya ini gimana? Di Letaknya di bawah. Di sini. Dan yang T-nya tingginya ada yang tahu di mana? Dari bawah ke atas, Bu. Nah, di tengah. Jadi gini. Sekarang kita mulai ke cara menghitung dari luas segitiga ini. Contohnya, yang A misalnya 5, yang T tingginya 10. Setengah. A-nya berapa? 5. T-nya 10. Terus pertama cara ngitungnya gimana sih? Yang awal dihitung apa? Di atas, yang atas. Yang mana? Yang itu dulu setengahnya dikebawahin, terus Setengah ke bawahin. dihitungnya 5 kali 10-nya dulu. Yang pertama dihitung adalah 5 kali 10. 5 kali 10 berapa? 50. Terus habis ini cara ngitungnya gimana? 50 dibagi 2, Bu. 50 kali 1 dulu. 1 dikali 50 berapa? 50. Dibagi 50 terus dibagi 2. 50 dibagi 2 berapa? 25. Jadi luas segitiga berapa? 25. Nah, sekarang ditulis dulu ya di bukunya masing-masing. Ya, Bu. Siap, Bu. Ada yang udah selesai? Sudah, Bu. Sekarang kita ke soal ya. Ya, Bu. Nah, ini soalnya ada yang bisa mengerjakan ke depan? Dia, Bu. Dia bisa. Kali 3 kali 4. Dah, Bu. Itu dibagi atau disama dengan? Ini sama dengan ya. Sentimeter, Bu. Iya, sentimeter. Jadi hasil dari segitiga alasnya 3, tingginya 4, hasilnya berapa? 6 cm. Sampai di sini ada yang masih kurang paham? Paham, Bu. Paham semua? Paham. Sekarang kita lanjut ke bangun datar yang kedua. Nah, sekarang selanjutnya kita akan belajar tentang persegi. Ada yang tahu nggak bentuk persegi itu kayak gimana? Ada yang berani ke depan? Enggak, Bu. Gantian. Bener nggak bentuknya kayak gini? Betul. Nah, ada yang tahu nggak sifat-sifat persegi? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Jadi persegi itu mempunyai 4 sisi yang sama. Sisi dari A sampai B. Terus dari B sampai C. Kemudian dari C sampai D. Terus dari D sampai A. Terus yang kedua, persegi itu mempunyai berapa sudut? Ada yang tahu? 4. Ada yang tahu nggak sudutnya di mana aja? Pojokan. Di pojok, di bawah pojok A. ini, B, B, C,
Jadi persegi itu mempunyai berapa sudut? 4 sudut. Terus persegi itu mempunyai berapa sisi? Ada yang tahu? 4. Sebutin apa aja? A, B, B, C, C, D, D, A. Nah, sekarang kita ke contohnya ya. Ada yang tahu nggak rumus dari persegi? Nggak tahu, Bu. Rumus dari persegi. Ada yang tahu? Enggak. Jadi rumus luas dari persegi yaitu luas S pangkat 2 yang artinya S kali S, yaitu sisi kali Sisi. Tulis, Bu. Ya, tulis dulu ya. Udah ditulis semua? Sudah, Bu. Sekarang kita ke contoh soalnya ya. Jadi di sini 5. Sini 5. Cara menghitungnya yaitu luas S pangkat 2 yaitu S kali S, sisi kali sisi. Sisinya yang pertama berapa? 5. Terus yang kedua Sama, Bu, 5. sama 5. 5 kali 5 berapa? 25. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal ya. Ini soalnya. Ada yang berani ke depan bisa? Bu. Nah, masih ada yang belum ngerti atau udah ngerti semua? Udah ngerti, Bu. Udah ngerti semua. Jadi, hari ini kita belajar tentang persegi dan segitiga. Nah, kan tadi udah belajar tentang persegi sama segitiga. Terus sekarang coba sebutin sudut-sudut segitiga sama persegi sama rumusnya. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ingat apa? Segitiga memiliki 3 sudut. Ya. A, B, C. Terus mempunyai 3 sisi. Ya. Sisi A, B, B, C, C, D, C, A. Nah, sekarang yang persegi yang tadi barusan banget dipelajari. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Luasnya apa? Sudutnya apa? Sisinya apa? Ada yang masih ingat? Bahwa Persegi memiliki 4 sudut, Bu. Iya. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Iya. Terus memiliki 4 sisi. Sisi AB, BC, CD, DA. Ya. Nah, jadi itu bangun datar, persegi dan segitiga yang sudah kita pelajari, sudutnya, sisinya, kayak rumusnya, cara kita menghitungnya. Ada yang mau ditanyakan? belum ada. pulang. Nah, sekian mata pelajaran hari ini. Sebelum pulang kita rapi-rapi dulu ya. Beres-beres dulu bukunya. Udah rapi semua. Sekarang kita baca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.